Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya untuk merumuskan dan menentukan penelitian. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa dalam menentukan dan merumuskan penelitian, biasanya langsung asal tembak aja. Pak, judul penelitian saya A nih. Pak, judul penelitian saya B nih. Nah, hal-hal ini nggak boleh. Karena apa? Pada dasarnya ketika kamu mengajukan judul penelitian ke saya, kamu harus melalui beberapa tahapan. Nah, nanti kita bahas tahapan-tahapan itu apa aja. Ya. Nah, tahapan awal dalam penelitian. Yang pertama, menentukan permasalahan atau fenomena. Nah, tolong diingat baik-baik, kita tidak boleh meneliti ya kalau kita tidak bisa menemukan masalahnya apa. Kita nggak boleh meneliti kalau kita tidak menemukan fenomenanya apa. Jadi permasalahan atau fenomena ini menjadi kata kuncinya. Kamu boleh meneliti asalkan ada masalahnya, asalkan ada fenomenanya. Dan ini tentunya akan ditanyakan ketika di pengujian skripsi. Ketika nanti penguji melihat judul penelitianmu, yang pertama kali biasanya ditanyakan, fenomena yang mendasari judul penelitianmu ini apa? Masalahnya apa? Kenapa kamu mau meneliti ini? Nah, maka dari itu, permasalahan atau fenomena akan saya bahas secara lengkap di sini. Ya, ini tahapan yang pertamanya. Di mana kita bisa menemukan yang namanya fenomena dan permasalahan. Bisa dari berita-berita, ya, baik itu berita online ataupun offline, ataupun dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Nah, ini cara kita dalam menentukan permasalahan dan fenomena. Nah, setelah selesai menentukan hal ini, maka langkah yang kedua atau tahapan yang kedua adalah merumuskan topik penelitian. Jadi misal nih, kita sudah dapat masalahnya apa. Misalkan masalahnya ini target pajak yang tidak tercapai di tahun 2019. Nah, dari sini kita tahu masalahnya itu target pajak yang tidak tercapai. Target pajak yang tidak tercapai ini biasanya berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Maka topik penelitian kita nanti meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Jadi nanti bisa kita buatnya topiknya itu tentang kepatuhan wajib pajak berdasarkan masalah yang ada tadi, ya. Nah, setelah itu tahapan yang ketiga, mengkaji literatur yang tersedia atas topik penelitian. Kita lihat di penelitian-penelitian sebelumnya, ya, dari orang-orang sebelumnya, jurnal-jurnal sebelumnya, ada nggak yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak atau topik yang sedang kita cermati saat ini. Kalau misalkan ada, maka kita jadikan sebagai referensi sehingga nanti kita bisa membentuk judul penelitiannya. Ya. Misalkan nih, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Misalkan di penelitian sebelumnya, orang-orang sebelumnya ada meneliti. Misalkan terkait dengan pendapatan. Ya, pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kesadaran diri terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, ini baru kita bisa merumuskan judul penelitiannya. Misalkan judul penelitian kita, pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Palembang. Nantinya ketika ditanyakan, masalahnya apa? Oh, kita sudah dapat masalahnya tadi. Masalahnya tadi, target pajak di 2019 nggak tercapai. Hubungannya apa topiknya? Kepatuhan wajib pajak. Ada nggak literatur yang tersedia? Ada penelitian terdahulu. Ya, dan baru kita bisa merumuskan judul penelitian kita. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi ketika kamu mau meneliti, nggak boleh langsung nembak judul ya. Langsung tanya saya, Pak, judul penelitiannya saya ini adalah A, boleh nggak? Maka nggak bisa seperti itu. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kita akan membahas lebih lengkap terkait dengan menentukan permasalahan atau fenomena. Ini adalah fenomena akuntansi keuangan. Jadi, diingat kita punya 4 bidang kajian. Kesemuanya boleh kamu pilih kalau kamu mahasiswa angkatan baru ya. Jadi ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pajak, ada akuntansi manajemen, dan juga ada pemeriksaan keuangan atau audit. Fenomena yang pertama, ini terkait akuntansi keuangan. Saya dapatkan berita ini terkait dengan maskapai Garuda ini terancam bangkrut, ya, karena terlilit hutang triliun rupiah, sehingga dia terancam bangkrut atau berhenti beroperasi di tahun 2024. Ini berita dari portal berita online. Kalau nggak salah dari detik.com saya terima ini. Jadi dari detik.com saya menerima berita ini, kemudian saya jadikan sebagai fenomena atau permasalahan. Ya. Nah, dari fenomena atau masalah ini, kira-kira kita bisa menyimpulkan topiknya apa?
Kalau kita lihat di sini ada kesalahan pengelolaan hutang. Jadi kesalahan dalam mengelola hutang, dalam hal ini kebijakan hutang. Inilah topiknya. Jadi topiknya terkait dengan kebijakan hutang. Nanti kita rumuskan, ya kita teliti, kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya ada nggak yang meneliti tentang topik kebijakan hutang. Maka nanti muncul faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang. Faktor-faktor ini nanti kita dapatkan dari mana? Penelitian terdahulu. Contoh, misalkan profitabilitas dan likuiditas. Maka nanti judul penelitian kita, pengaruh profitabilitas, pengaruh likuiditas terhadap yang namanya kebijakan hutang. Ya, nanti kita bisa simpulkan judulnya apa dari sini. Maka langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari fenomena atau masalah dari portal-portal berita ataupun dari jurnal-jurnal sebelumnya. Kita lihat lagi ada fenomena akuntansi keuangan. CIMB Niaga terus dorong inovasi di digital banking. Jadi dia mau jadi bank digital ya. Nah, ini terkait dengan topik yang namanya intellectual capital. Di akuntansi keuangan kamu sudah belajar yang namanya intellectual capital. Apa itu intellectual capital? Aset tidak berwujud. Ya, aset atau aktiva yang sifatnya tidak berwujud. Tetapi memang ini berfungsi untuk meningkatkan pendapatan kita. Contohnya apa? Teknologi. Ya. Skill dari sumber daya manusia, paten, hak paten dan sebagainya. Nah, salah satunya kalau kita lihat di sini, bank-bank di Indonesia cenderung mau merubah dirinya menjadi bank digital. Terbukti dari adanya apa? Dari adanya fitur-fitur seperti internet banking, m-banking, uang elektronik dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi biaya, Dek. Kenapa untuk efisiensi biaya? Lebih murah untuk mengembangkan platform digital seperti electronic banking, internet banking, m-banking, dan uang elektronik dibanding ketika kita harus membuka cabang baru. Bangun cabang fisik baru, kita perlu bangunan, sewa bangunan, listrik, air, tenaga kerja, perlu waktu, proses, dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa menciptakan platform elektronik, maka semua nasabah bisa mengakses layanan perbankan. Tidak semua layanan perbankan, tapi 80% layanan perbankan bisa diakses, ya, tanpa harus datang ke kantor cabang, tanpa harus datang ke gerai-gerai ATM, sehingga biaya-biaya operasional dari bank tersebut dapat ditekan. Maka topiknya terkait apa? Intellectual capital. Nanti kita cari ada nggak penelitian yang meneliti tentang topik intellectual capital. Tentunya ada. Misalkan nih, pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan. Karena tadi kan jalan ceritanya tadi, intellectual capital ini bisa menekan cost atau biaya operasional. Nah, ini caranya ketika kita menyimpulkan sebuah judul dari sebuah fenomena atau masalah, ya. Nah, ini fenomena perpajakan. Kalau kita lihat dari fenomena perpajakan ini, ya, kita lihat jumlah wajib pajak terdaftar itu selalu bertambah dari 2010 sampai 2016. Ya. Kepatuhan wajib pajaknya yang warna merah ya, rasio kepatuhan yang warna merah ini juga cenderung bertambah ya, walaupun sempat menurun di tahun 2011. Tetapi yang jadi masalah di sini kita bisa lihat dari data ini ada masalahnya. Masalahnya apa? Jumlah wajib pajak yang terdaftar SPT. Loh, katanya kepatuhannya meningkat. Jumlah wajib pajak terdaftarnya juga meningkat. Tapi kok jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT-nya menurun? Ada sesuatu yang nggak beres ini. Ya. Karena yang namanya kalau misalkan jumlah orangnya meningkat, rasio kepatuhannya meningkat, harusnya jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai wajib SPT juga akan bertambah. Nah, jangan-jangan ada penghindaran pajak di sini. Maka kita bisa teliti terkait dengan topik penghindaran pajak. Ya, topiknya terkait penghindaran pajak. Nanti kita cari referensi-referensi sebelumnya, jurnal-jurnal sebelumnya, penelitian sebelumnya, ada nggak yang meneliti tentang topik penghindaran pajak. Jadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Nanti misalkan faktor yang pertama profitabilitas. Faktor yang kedua misalkan good corporate governance atau tata kelola yang baik. Baru kita rumuskan menjadi judul. Ya, ini langkah-langkahnya. Kita lihat contoh satu lagi. Fenomena akuntansi manajemen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah HoReCa. Ini pertumbuhan hotel, restoran, dan kafe yang ada di Indonesia.
Kalau kita lihat jumlahnya selalu bertumbuh ya dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Apakah ada masalahnya dari data ini? Nggak ada, mungkin nggak ada masalahnya ya kita berpikir kayak gitu. Pak, ini nggak ada masalah kok, ini nggak ada fenomena kok. Fenomenanya kan cuma bertumbuh aja, nggak ada masalah apapun. Kalau dia menurun mungkin ada masalah, Pak. Pemikiran kita biasanya seperti itu. Tapi dari data ini, walaupun datanya meningkat sekalipun, kita bisa mendapatkan menarik fenomena atau masalahnya. Masalahnya terkait apa? Jumlah hotel, restoran, kafenya meningkat. Otomatis persaingannya juga akan meningkat. Kalau persaingan antar hotel, restoran, dan kafe ini meningkat, karena jumlah mereka juga meningkat, sementara konsumennya sifatnya tetap, yang terjadi apa? Persaingan menjadi ketat, dan ini akan mengancam keberlangsungan usaha dari pihak-pihak yang kalah bersaing. Sehingga pihak-pihak ini harus sangat memperhatikan kinerja manajerial mereka. Maka topik kita terkait dengan kinerja manajerial. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Nah, ini caranya ketika kita mau mengupas sebuah masalah. Berdasarkan data atau berdasarkan berita yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang terakhir, nah ini ya, saya rasa ini yang sudah saya jelaskan dari tadi. Jadi tetapkan dulu masalahnya. Di bab 2 mengkaji teori, bab 3 hipotesis, uji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Nah, ini tahapan riset secara umum. Yang saya minta dari kalian untuk minggu depan tugasnya, saya minta kamu mulai untuk mencari fenomena atau masalah beserta topiknya. Itu dulu. Jadi 2 ini dulu. Tahap pertama dan tahap kedua dulu. Ya, kurang lebih itu yang harus kamu lakukan sampai dengan minggu depan.